482. 1107 Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Ranch. Michael by there first. Dalam sejarah dunia, sosok Pablo Escobar begitu identik sebagai raja peredaran narkoboy, khususnya pada dekade di tahun 1980-an. Apalagi pada dekade tersebut, hingga awal tahun 1990-an, Kolombia seolah-olah sudah mengendalikan peredaran narkoboy berbagai penjuru dunia, mulai dari produksi hingga distribusinya. Namun kini banyak yang menganggap bahwa kartel Meksiko telah mengambil alih seluruh kerajaan narkoboy milik Pablo Escobar. Benarkah demikian? Jika memang benar, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Negara Meksiko di mata Pablo Escobar hanyalah sebagai topi lebar yang bersabuk berisi peluru kulit, yang berarti suatu senjata di tangan Pablo Escobar ialah penguasa narkoboy yang berasal dari Kolombia. Dia juga sangat pandai memanipulasi semua orang yang dulunya suka berpakaian seperti pahlawan revolusi Meksiko, melainkan bukan untuk menunjukkan simbol perjuangan, tetapi digunakan sebagai bentuk untuk bersenang-senang. Apalagi selama masa kejayaannya sebagai penguasa narkoboy paling dicari di dunia, sebagian besar orang-orang di Meksiko hanya berperan sebagai penyelundup dari Kolombia ke Amerika Serikat. Escobar mungkin sama sekali tidak membayangkan bahwa kini orang Meksiko akhirnya mengambil alih kerajaan yang telah ia bangun dengan begitu banyak pengorbanan, darah yang tertumpah, dan hal itu memang benar-benar telah terjadi. Jika pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, kartel Meksiko hanyalah sekedar titik transit dalam jalur penyelundupan ke Amerika Serikat, kini mereka hampir sepenuhnya menguasai bisnis ini. Bahkan saat ini mereka membiayai produksi narkoboy di Kolombia dan mengendalikan pengiriman ke Amerika Serikat melalui Amerika Tengah. Kekuasaan telah beralih dari orang Kolombia ke orang Meksiko karena mereka yang mengendalikan bagian-bagian bisnis yang paling menguntungkan telah berubah. Selama lebih dari satu dekade pada tahun 1980-an, Escobar dan kartel Medellin ini yang ditakuti telah menguasai perdagangan kokain global. Kekuasaan yang kemudian diambil alih oleh saingannya, yaitu kartel Cali, setelah Escobar ditembak mati oleh polisi pada tahun 1993. 40 tahun setelah perang narkoboy terjadi, Amerika dan Kolombia tetap menjadi produksi kokain terbesar di dunia, dan Amerika Serikat sendiri masih menjadi konsumen terbesar bagi Kolombia. 1 kilogram kokain yang dijual seharga kurang dari $1.000 atau kita rupiahkan setara dengan 15,5 juta rupiah di Kolombia bisa mencapai harga hingga $28.000 atau kita rupiahkan sekitar 434,9 juta lebih di Amerika Serikat dan sekitar $40.000 atau 621 juta lebih di Eropa kalau barang-barang ini berhasil dijual. Namun kejatuhan para raja narkoboy, pertama Pablo Escobar, kemudian saudara-saudara Rodríguez Orjuela dari kartel Cali, memiliki konsekuensi yang tidak disengaja. Para penyelundup narkoboy Kolombia teratomisasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang sulit dilacak dan juga sangat sulit untuk diberantas. Sehingga kejatuhan mereka juga meninggalkan kekosongan yang kemudian diisi oleh kartel Meksiko. Pada tahun 1990-an, ada semacam pembagian tugas yang mana orang Kolombia memproduksi dan mengemas kokain, lalu mengirimkannya ke pantai Pasifik dan Karibia atau pelabuhan. Sedangkan untuk mentransfer ke Meksiko atau Amerika Serikat dilakukan oleh orang Meksiko. Namun pada saat ini, orang Meksiko mengendalikan beberapa aspek bisnis ini, ialah mengirim kokain langsung dari Kolombia ke Amerika Serikat melalui perahu cepat atau menggunakan sebuah kapal yang sangat mirip dengan kapal selam. Dengan pasar yang ada di Amerika Serikat sebagian besar berada di tangan orang Meksiko, kelompok Kolombia semakin membidik ke penjuru Eropa. Dalam 3 tahun terakhir, narkoboy dari negara Amerika Selatan ini tiba dengan kapal kargo dalam jumlah yang sangat besar di Spanyol, Belgia, atau Belanda.
Dan untuk pendanaan, mereka tidak perlu terlihat, mereka tidak memerlukan pasukan bersenjata di belakang mereka karena mereka tidak terlibat dalam konflik wilayah untuk bisnis penyelundupan ini. Dan saat ini ada sekitar 40 orang Meksiko di penjara Kolombia, terutama atas tuduhan perdagangan narkoboy yang begitu merajalela. Banyak dari mereka diduga adalah utusan dari kartel Sinaloa dan generasi baru dari kartel Jalisco yang kuat di Meksiko. Sebagian besar ditangkap di daerah-daerah tempat kokain dikirim melalui jalur Pasifik, Karibia, dan perbatasan dengan Venezuela. Kartel Meksiko saat ini mengendalikan segalanya mulai dari budidaya daun kokain hingga penjualan kokain di sudut jalan New York. Kelompok-kelompok ini katanya lebih kuat daripada yang dipimpin oleh Escobar maupun saudara-saudara Rodriguez Orejuela. Mengenai hal itu semua, para ahli percaya bahwa organisasi Meksiko mungkin membiayai kelompok bersenjata di Kolombia dengan harga yang mematikan. Tujuannya adalah untuk menguasai rute narkoboy yang sebelumnya dikuasai oleh gerilyawan dari kelompok Versi yang membubarkan diri dalam perjanjian perdamaian pada tahun 2017. Pemerintahan baru di bawah Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia, memiliki rencana ambisius untuk mengakhiri konflik bersenjata internal terakhir di benua ini. Petro mengambil pendekatan lebih baik untuk membujuk daripada harus menindas maupun memerangi mereka. Dia juga menawarkan manfaat bagi organisasi yang menolak kekerasan dengan damai dan membongkar bisnis narkoboy, termasuk kebijakan untuk tidak diekstradisi ke Amerika Serikat. Meskipun melemah, kelompok narkoboy di Kolombia masih menimbulkan beban berat bagi negara yang telah mengalami 6 dekade konflik internal. Bahkan tahun lalu, kartel Gulfan Clan yang terbesar di Kolombia melakukan pembalasan kekerasan atas ekstradisi pemimpinnya, yaitu Dairo Antonio Usuga, yang dikenal sebagai Otoniel ke Amerika Serikat atas tuduhan perdagangan narkoboy. Dengan insiden ini juga memakan korban yang terdiri dari 3 warga sipil, 3 tentara, dan 2 petugas polisi tewas dalam peperangan itu. Jika jaringan narkoboy di Kolombia menerima tawaran untuk menyerahkan senjata, tentu kartel Meksiko akan menghadapi tantangan terbesar dalam produksi dan masukkan kokain sejak Amerika Serikat meluncurkan perang narkoboy global pada tahun 1971. Mungkin kita bertanya apakah kartel-kartel narkoboy ini bisa diberantas atau dihilangkan. Mungkin kita berpikir secara logika, bisa saja berbagai negara bersatu untuk memberantas kelompok-kelompok ini, yang tentunya pasti akan memakan banyak korban, terutama warga sipil dan juga pihak-pihak yang lainnya. Dengan hal inilah tentunya banyak pertimbangan yang begitu besar untuk membasmi kartel-kartel ini. Dan bagaimana kartel yang ada di Meksiko ini bisa menguasai perdagangan narkoboy. Mungkin tidak asing lagi bagi kita siapakah orang ini. Ya, semenjak kehadiran orang yang bernama El Chapo ini yang mengubah begitu besar tentang kekuasaan dan juga perdagangan yang dibentuk oleh dirinya, yang membuat negara Meksiko menjadi kewalahan untuk menanganinya. El Chapo bukanlah raja narkoboy pertama yang muncul dari pegunungan Sierra Madre di negara bagian Sinaloa di barat laut Meksiko. Tetapi kartel yang diberi nama berdasarkan negara bagian tersebut bangkit dan meraih kedudukan global di bawah pengawasannya. Sebagai pemimpin kartel Sinaloa, El Chapo ini mengawasi penanaman ganja dan sabu di seluruh Meksiko dan menarik konsumen dari Amerika Selatan untuk memuaskan selera di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Pada puncak kekuasaannya, kartel tersebut hadir di 24 dari 32 negara bagian Meksiko dan di 50 negara termasuk jaringan yang luas di Amerika Serikat. Ada satu titik kartel tersebut dilaporkan menguasai 35% kokain yang diproduksi di Kolombia. Dan menurut Badan Penegak Narkoboy, pemasukan 80% heroin, kokain, ganja, dan sabu yang mengalir ke wilayah Chicago setiap tahunnya. Dan kartel Sinaloa ini juga diyakini memiliki pengaruh internasional yang begitu besarnya. Aktivitas kartel tersebut telah dilaporkan di Australia, Hong Kong, dan Filipina. Kartel atau orang-orang yang terkait dengannya telah muncul di Afrika Barat dan juga di bagian utara Afrika. Pada tahun 1993, tidak lama setelah mencapai jajaran atas Sinaloa,
El Chapo ini melarikan diri ke Guatemala setelah baku tembak dengan para pesaingnya di Guadalajara, Meksiko, yang menewaskan seorang kardinal Katolik. Ia ditangkap di negara Amerika Tengah itu dan dikurung di penjara Meksiko. Kemudian dia melarikan diri pada tahun 2001, lalu menyelinap keluar sambil bersembunyi di kereta cucian. Pelarian itu dilaporkan diatur oleh personil keamanan negara yang bekerja untuk El Chapo, yang menggarisbawahi dugaan hubungannya yang luas dengan pemerintah. Seorang pejabat keamanan tingkat tinggi di penjara itu berasal dari Sinaloa dan kemudian menjadi tangan kanan El Chapo dalam kartel tersebut. Dia melarikan diri selama 13 tahun sebelum ditangkap di Mazatlan, Meksiko di pesisir Sinaloa pada bulan Februari di tahun 2014. Setelah 17 bulan mendekam di penjara, di mana dia tetap menjalankan tugas untuk mengedarkan bisnis mereka. Kemudian dia melarikan diri lagi dengan cara yang spektakuler. Dalam pelarian yang menakjubkan itu, El Chapo ini memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mengumpulkan orang-orang untuk menggali sebuah terowongan yang menuju di bawah penjaranya. Dengan tanpa diketahui dan tanpa gentar, mereka menggali terowongan yang memungkinkan El Chapo ini menyelinap keluar dan mengendarai sepeda motor modifikasi sejauh setengah mil ke sebuah rumah yang sebagian sudah dibangun di dekat penjara. Kekhawatiran akan pelarian lainnya terus berlanjut, dilaporkan mendorong pihak berwenang untuk memindahkannya ke penjara lain yang lebih dekat dengan perbatasan Amerika Serikat. Adapun pemerintah Meksiko ini menyetujui ekstradisi El Chapo ini ke pengadilan Amerika Serikat di Texas dan California pada akhir bulan Mei di tahun 2016. Namun pada jam-jam terakhir masa jabatan Presiden Barack Obama, El Chapo ini diangkut keluar dari penjara dekat Ciudad Juarez, Meksiko, dan naik pesawat tiba di Long Island, di mana otoritas Amerika Serikat membawanya ke Manhattan dan mengurungnya di salah satu fasilitas paling aman di Amerika Serikat. Dia menghabiskan lebih dari setahun di bawah penjagaan ketat dan dalam isolasi hampir total sebelum persidangannya dimulai pada bulan November di tahun 2018. Bahkan El Chapo ini sempat dibandingkan dengan Pablo Escobar bahwa dia memiliki pengaruh yang lebih besar di dunia narkoboy dan juga pendekatan dengan pihak pemerintah yang bukan orang biasa. Walaupun kini El Chapo sudah tertangkap, bisnis narkoboynya tetap terus berlanjut sampai saat ini, yang tentunya sudah berganti generasi baru yang sudah diatur dalam masa kejayaannya. Jadi, bagaimana pihak berwenang dan pemerintah menghapus dan memberantas kelompok-kelompok ini, yang tentunya tidak memakan korban dari warga sipil maupun pihak tertentu?